Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tidak terasa jika kita menghitung waktu, perubahan waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari dan seterusnya, bahwa kita saat ini telah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, dalam menjalankan ibadah saum Ramadan khususnya pada tahun ini, tentunya kita harus memiliki target ibadah supaya ibadah kita ini lebih khusyuk, lebih nyaman untuk menjalankan ibadah saum. Maka dengan itu, apa yang menjadi target dari ibadah saum? Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, meninggalkan makan, minum, serta hubungan suami istri di waktu siang itu merupakan ketentuan saum, bukan target dari ibadah saum. Sementara target ibadah saum ialah sebagaimana yang terdapat di penghujung ayat-ayat saum. Ayat-ayat saum semuanya ada 6 ayat, diawali dari ayat 183 sampai 188 yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua. Ujung ayat-ayat saum itu ialah yang pertama, di dalam ayat 123, di ujung ayat tersebut dengan ungkapan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti dengan ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa kepada Allah mesti semaksimal mungkin, haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Tetapi kenyataan kualitas ketakwaan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia masih sangat rendah sekali, baik dalam pelaksanaan sholat, zakat, infak, ataupun ibadah sosial lainnya. Lalu di ayat yang kedua, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di ujung ayat tersebut dengan ungkapan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan saum itu lebih baik jika kamu mengetahui. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka dengan ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan keilmuan, karena dengan modal ilmu seseorang akan mampu menilai baik dan buruk. Dengan ibadah saum pasti semuanya akan merasakan capek, lesu, lapar, haus, dan yang lainnya. Tetapi sebetulnya di balik itu ada banyak keuntungan, kebaikan, dan berbagai kemanfaatan yang akan dirasakan oleh mereka yang berilmu. Lalu yang ketiga,
di dalam ayat ke-185 dengan ungkapan wala'alakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Ini berarti dengan saum diharapkan mampu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana memang kualitas syukur masih sangat rendah. Demikian juga kualitas orangnya masih sangat minim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ke-34, yaitu surat Saba ayat ke-13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, bersyukur di dalam konteks ayat ini ialah bersyukur atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, yang dengan seperangkat petunjuk hidup dari Allah yang pasti membawa kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-186, di ujung ayat tersebut dengan ungkapan la'allahum yarsudun, dan agar mereka berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini berarti dengan ibadah saum diharapkan agar manusia berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dan itulah yang harus dijadikan pedoman hidup siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti tidak akan tersesat selama-lamanya. Lalu yang kelima, target dari ibadah saum itu adalah la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sebagai takkid, penguat terhadap ayat yang pertama, di mana ujung ayat yang pertama dinyatakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau di ayat ini dinyatakan agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ini berarti sasaran yang ditekankan dengan ayat ini bukan saja mereka para sahabat yang berada di zaman Rasulullah SAW, tetapi juga mereka-mereka yang hidup setelah para sahabat, yaitu kita sekalian dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, yang terakhir, di ujung ayat 188 dari surat Al-Baqarah dengan ungkapan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini sebagai takkid, artinya adalah penekanan terhadap ujung ayat yang 184, yaitu dengan ungkapan in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Dalam ayat 184 ditegaskan bahwa ibadah saum itu baik jika kamu mengerti. Maka dengan demikian juga syariat-syariat agama yang lain seperti sholat, zakat, haji, jihad, itu semua pasti baik kalau kamu mengetahui. Maka di ayat ini ditekankan jangan melanggar aturan kalau kamu sudah mengetahui aturannya. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan keterangan yang sesingkat ini menjadi ilmu untuk kita semua, menjadi motivasi agar betul-betul saum kita ini tepat sasaran sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu
menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berbuka saum. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.